Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya, dan buat yang lagi sakit semoga segera diberikan kesembuhan, amin. Dan khusus bagi teman-teman yang like video ini, semoga diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka, amin. Kembali lagi di channel Global Movie 21. Kali ini Mimin akan merangkum sebuah film yang sangat bagus. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada tanggal 14 Mei tahun 2018 lalu. Film ini menceritakan sebuah insiden penerbangan salah satu maskapai China, yaitu maskapai Sichuan Airlines dengan nomor penerbangan 38633 yang menjadi salah satu insiden ajaib. Pesawat ini mengalami kejadian sangat mengerikan di udara, tepatnya di daerah pegunungan Himalaya. Apakah pesawat ini berhasil selamat? Daripada penasaran, langsung saja simak alur ceritanya. Film diawali dengan sang kapten bernama Liu Chuang yang tengah mempersiapkan penerbangan standar dari Tianjin ke Lhasa. Pukul 3.00 kapten pun bersiap-siap dan ia berpamitan dengan anaknya yang sedang tidur pulas. Dan hari itu juga anak dari sang kapten ini berulang tahun. Kapten Liu pun berjanji akan ikut merayakan acara ulang tahun putrinya saat dirinya sudah kembali pada malam hari nanti. Tak lama kemudian kapten pun tiba di kantor operasional Sichuan Airlines pukul 4:30 pagi. Dalam penerbangan kali ini dia ditemani oleh 2 rekan kerjanya. Jadi ada 2 pilot dan 1 orang kopilot. Dalam penerbangan ini, Kapten Liu akan menerbangkan pesawat dari Tianjin ke Lhasa. Dan 1 pilotnya lagi akan menerbangkan pesawat dari Lhasa ke Tianjin secara bergantian. Sebelum keberangkatan, para kru pesawat mempersiapkan segalanya. Kapten dan kopilot mengadakan briefing terlebih dahulu mengenai rute yang akan mereka lalui dalam penerbangan kali ini. Para pramugari pun mempersiapkan semuanya, mengecek kuku mereka, dan tidak lupa menyamakan waktu pada jam tangan mereka. Sementara itu di pusat meteorologi penerbangan mendeteksi adanya pergerakan awan yang sangat kuat, yang datangnya dari Tibet Tenggara dan terus membesar. Awan badai ini akan sangat berpengaruh bagi penerbangan, terutama yang melintas di atas pegunungan Himalaya. Sehingga ruang kontrol penerbangan akan lebih memperhatikan rute dari dan ke arah Tibet Tenggara. Selanjutnya Kapten Liu Chuang dan semua kru pesawat sarapan bersama dulu sebelum terbang. Sementara itu keadaan di Bandara Internasional Xinjiang Utara sudah sangat ramai oleh para penumpang. Dan di sini kita diperlihatkan kesibukan di dalam bandara, mulai dari security yang melakukan check-in, pengecekan koper, hingga keadaan di ruang tunggu keberangkatan yang sudah sangat ramai oleh calon penumpang. Pukul 5:50 para pilot dan semua pramugari pun berjalan menuju pesawat. Setelah tiba di dalam pesawat, para pramugari pun melakukan pengecekan semua isi pesawat. Dari bagasi di atas tempat duduk penumpang, makanan untuk para penumpang, hingga lampu darurat pun dicek oleh para pramugari. Sebelum berangkat, bahan bakar pesawat diisi penuh terlebih dahulu. Prosedur pengecekan oleh para pilot dan kopilot juga sangat detail dilakukan, seperti roda pendaratan, radar cuaca, rute penerbangan, dan lain sebagainya. Dan tercatat tidak ada masalah. Kopilot pun keluar dari pesawat dan mengecek keadaan pesawat di luar, dan semuanya juga aman. Para penumpang kemudian satu persatu mulai memasuki pesawat. Koper para penumpang pun mulai dipindah masuk ke bagasi barang di bagian belakang pesawat. Pesawat ini membawa 119 penumpang dan 9 awak pesawat. Para pramugari menjelaskan prosedur keselamatan kepada para penumpang seperti biasa. Pintu pesawat pun ditutup pada pukul 5:50 pagi. Selanjutnya pilot meminta landasan kepada Biro Kontrol Lalu Lintas Udara. Ruang mendarat kendali bandara pun mengkonfirmasi bahwa pesawat Sichuan Airlines aman untuk mundur ke landasan pacu. Pukul 6:18 pagi, kopilot mulai menyalakan kedua mesin pesawat dan pesawat mulai memasuki landasan pacu dengan keadaan sekitar yang masih gelap. Pukul 6:24 tuas gas pesawat pun mulai didorong oleh pilot, dan pesawat pun mulai melaju lepas landas meninggalkan bandara. Semua berjalan dengan sangat lancar. Sampai di atas diperlihatkan sinar mentari yang hangat mulai muncul menyinari para penumpang. Pihak kontrol lalu lintas perjalanan selalu terhubung dan mengontrol jalur lalu lintas pesawat. Setelah itu komunikasi pesawat kemudian dialihkan ke menara penerbangan selanjutnya. Kemudian pesawat diminta naik lagi ke ketinggian 9.200 meter. Dan di ketinggian 9.200 meter ini pesawat mengalami turbulensi. Pilot pun kemudian mematikan autopilot dan mengemudikan pesawat secara manual. Pilot melaporkan ke menara kontrol bahwa mereka sudah mengalami turbulensi parah dan meminta izin untuk naik ketinggian.
Menara kontrol yang mendengar hal itu kemudian menginstruksi agar pesawat naik ke ketinggian 9.800 meter. Sementara itu di pusat meteorologi penerbangan mendeteksi gumpalan awan yang sangat kuat mulai terbentuk. Turbulensi pada pesawat tidak berlangsung lama, pesawat pun kembali terbang dengan mulus. Dan pilot pun mengaktifkan kembali autopilotnya. Para pramugari mulai melayani para penumpang. Namun ada salah satu penumpang yang memprotes makanan yang disajikan oleh pramugari, sehingga terjadilah kegaduhan kecil di dalam pesawat. Namun semua bisa diatasi oleh kru pesawat. Pukul 07.02 pesawat di ketinggian 9.800 meter dengan kecepatan 835 km per jam, tepat di atas pegunungan bersalju dataran tinggi Tibet. Dalam keadaan santai dan tenang, Kapten Liu Chuang yang sebelumnya tidak terlalu akrab dengan kopilot mereka mulai mengobrol. Kapten Liu Chuang membagikan pengalamannya kepada kopilot yang lebih muda. Kapten Liu Chuang merupakan mantan pilot militer Angkatan Udara dan sering menerbangkan pesawat bomber. Dia sudah 100 kali lebih menerbangkan pesawat dan melewati rute ini. Pukul 7:07 pagi di ketinggian 9.800 meter dengan kecepatan 840 km per jam, tiba-tiba kaca depan pesawat mengalami keretakan. Padahal di sini tidak ada kontak dengan benda luar di luar pesawat yang menyebabkan kaca retak. Kemudian pilot Chuang menghubungi menara kontrol. Lalu ia diinstruksikan untuk kembali lagi ke bandara Xinjiang. Namun tidak lama setelah itu kaca pun pecah dan menyebabkan kopilot nyaris tersedot keluar dari pesawat karena tekanan udara yang berbeda. Untungnya dia masih ditahan oleh sabuk pengaman dan dipegang erat oleh Kapten Liu Chuang. Para kru mulai menyadari ada yang tidak beres dengan pesawat. Pilot kedua pun mencoba menghubungi kabin, namun tidak ada respon. Guncangan mulai terjadi dan penumpang mulai panik. Dan di sini kejeniusan pilot mulai diperlihatkan. Ia menurunkan ketinggian pesawat agar mendapatkan tekanan udara yang lebih stabil. Saat itu kabin pun terbuka, pilot kedua pun hampir saja tersedot ke dalam kabin. Ruang kontrol di bandara terus menghubungi pesawat, namun tidak ada respon dari para pilot. Tentu saja mereka tidak sempat untuk mengangkat radio karena dalam keadaan genting. Pesawat terus menukik dengan kecepatan 800 km per jam dan turun 3.000 meter per menit. Pesawat yang terus menukik hampir saja menabrak pegunungan. Hingga saat yang tepat pilot mulai menaikkan pesawat kembali. Alhasil kopilot itu berhasil selamat dan masuk lagi ke dalam kabin. Pilot kedua pun mencoba masuk ke dalam kabin dengan susah payah dibantu oleh pramugari dan para penumpang. Setelah masuk, dia membantu pilot dan kopilot untuk memakai alat bantu pernapasan. Di ketinggian tersebut pasti sangat sulit untuk bernafas dan pasti udara sangat dingin. Apalagi mereka diterpa oleh angin dengan kecepatan yang sangat tinggi pastinya. Angkatan udara pun sampai mencoba menghubungi pesawat tersebut namun tidak ada respon. Prosedur pendaratan darurat pun disiapkan. Pesawat tempur yang sedang latihan diperintahkan untuk mendarat terlebih dahulu. Semua pesawat komersial juga ditunda penerbangannya. Pesawat yang dekat dengan keberadaan pesawat tersebut juga diperintahkan untuk mencoba menghubunginya. Namun hasilnya sama saja tidak ada jawaban. Kabar pesawat Sichuan yang mengalami insiden pun langsung menyebar di kalangan pecinta penerbangan dan dunia maya. Di ketinggian 7.204 meter dan 180 meter jarak ke bandara, pesawat mulai berputar-putar. Di depan pesawat terlihat gumpalan awan badai berwarna hitam dengan petir yang menyambar-nyambar. Di sini kecerdikan pilot sangat diperlukan. Karena mengetahui ada bandara terdekat, pilot Chuang lalu memutuskan untuk mendarat darurat di bandara tersebut. Pesawat lalu berputar-putar untuk menunggu jalan terbuka di tengah badai mengerikan. Sementara itu di kursi penumpang terdapat salah satu penumpang yang memprovokasi penumpang lainnya. Hal itu menyebabkan penumpang lain panik dan terjadi keributan di sana. Namun para kru berusaha menenangkan penumpang yang panik. Lalu pesawat mulai masuk ke dalam badai. Ajaibnya badai ini membelah seperti membuka jalan bagi pesawat ini. Sehingga kita diperlihatkan skill seorang pilot yang merupakan mantan pilot militer tersebut. Seperti terbang di tengah blender yang sedang berputar kencang, terjadi turbulensi yang sangat kuat. Hingga koper di bagasi atas penumpang pun jatuh mengenai para penumpang. Pesawat melewati hujan gumpalan es yang membuat badan pesawat bergetar sangat hebat. Kemudian radar pesawat pun menghilang. Semua orang di ruang kontrol sudah pasrah.
Namun keajaiban terjadi di saat yang tepat pilot Chuang tancap gas. Akhirnya ia dapat membawa pesawat keluar dari badai yang sangat mengerikan tersebut. Pesawat pun muncul kembali di ruang kontrol penerbangan di bandara. Namun di depan pesawat terlihat puncak gunung yang menghalangi pesawat. Pesawat hampir menabrak puncak gunung tersebut. Namun skill dari Kapten Chuang kembali diperlihatkan. Pilot dapat mengendalikan pesawat. Pesawat terbang tipis di atas puncak gunung yang menghadang melewati para pendaki di puncak Himalaya. Namun tidak sampai di situ pesawat akan mendarat darurat di bandara terdekat. Karena kelebihan berat dari bahan bakar maka laju kuat akan sangat cepat dan sangat berbahaya untuk mendarat. Semua orang pun bersiap di bandara, para medis, pemadam kebakaran, dan yang lainnya. Kini pesawat sudah terlihat dari kejauhan, para wartawan pun sudah berkumpul di sana. Namun di sini kecepatan pesawat melebihi 40 km per jam di atas normal. Roda pesawat mulai menyentuh aspal landasan pukul 7:56 pagi dengan kecepatan 287 km per jam. Namun kardo pembalik tidak berfungsi sehingga laju pesawat tidak berkurang. Sampai-sampai kopilot pun menggunakan pedal rem dengan sangat kuat, hingga menyebabkan ban pesawat bagian belakang pecah. Keajaiban terjadi kembali di sini, kardo pembalik berfungsi lagi, sehingga kecepatan pesawat dapat berkurang dan dapat berhenti sebelum landasan pacu habis. Akhirnya pesawat berhasil mendarat darurat dan semua penumpang dan awak kabin pun selamat. Para penumpang kemudian mengacungkan jari jempolnya kepada pilot Chuang karena usahanya dalam menyelamatkan pesawat. Para pilot dan kopilot pun keluar dari pesawat dan disambut meriah oleh semua orang. Kemudian film pun selesai. Oke guys, itu dia keseluruhan alur cerita film The Captain tahun 2019. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channel ini. Oke, Mimin mohon undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Aku ini. Ya, 好。